Kita nunggu teman-teman yang lainnya ya, Kak Anastasia. Supaya mudah-mudahan teman-teman yang lain cepat masuk. Walaupun sudah saya beritahukan bahwa kita masuk, tapi belum ada yang banyak ya, belum banyak. Kalau sudah terdengar suara saya, sila ketik yes. Kalau sudah terdengar suara saya, sila ketik yes, teman-teman. Baru dua orang ya. Berapa orang kita yang gabung ya? Nggak ada orang. Oke, baik. Nomor pertama, silakan Kak. Untuk dikerjakan, nomor pertama silakan untuk dikerjakan. Untuk soal pertama silakan untuk dikerjakan. Jawabannya apa? Oke, premis satu, jika BBM naik maka harga... Oh ya, saya teorinya dulu deh. Teorinya dulu. Ini sudah ada berapa orang nih? Sudah ada dua orang. Oke, teorinya dulu. Lupa saya kasih teori dulu. Sebentar ya. Teorinya dulu. Bukan yang ini. Bukan yang itu. Oke. Baik, sambil nunggu teman-teman yang lain, kita akan memulai. Mungkin nanti ada beberapa sesi. Kalau kita hanya satu kali pertemuan sebenarnya, tapi ini adalah bonus ya. Bonus bagi teman-teman semua yang saya berikan karena kita tahu bahwa ujian itu sudah semakin dekat. Jadi kita akan mencoba beberapa kali pertemuan dan nanti kita evaluasi seperti apa hasilnya. Karena kalau saya memberikan materi itu biasanya 1 bulan gitu, minimal 1 bulan ya. 1 bulan ngasih materi, semua materi kita di apa ya, dikerjain itu ya, semua materi dikerjakan sehingga mudah. Baik, kita teorinya dulu. Ini silogisme itu adalah proses penarik kesimpulan ya, secara deduktif, kemudian disusun atas proposisi. Kemudian ada sebuah konklusi atau kesimpulan. Ya, itu ya. Kalau Aristoteles dan lain sebagainya nggak terlalu penting lah ya. Dalam proposisi terdapat dua premis, yaitu premis mayor atau premis umum dan premis minor atau premis khusus. Yang pertama disebut premis umum atau mayor dan yang kedua disebut premis minor. Dalam silogisme dari proposisi dua premis dapat disimpulkan satu proposisi baru atau kesimpulan yang dihubungkan erat dengan premis-premis yang ada. Kemudian, premis mayor merupakan pernyataan akan sebuah kelompok tertentu yang di dalamnya terdapat sifat dan ciri tertentu. Kemudian minor, pernyataan akan salah satu anggota dari premis mayor. Kesimpulan bahwa berisi tentang pernyataan ya saling saling ya satu sama lain gitu ya, kekhususan. Kemudian contohnya misalnya, jika ada penjelasan misalnya nih, A sama dengan B, C sama dengan A, maka C sama dengan. Jadi kalau kemarin kita coret aja yang samanya. Ini kan sama nih, ini sama, ini sama. Nah ini misalnya, semua binatang kan unggas berkaki dua. Ya, ayam berkaki dua. Berarti yang berkaki duanya yang sama yang mana? Itu yang cepat sih kayak gini. Yang dicoret yang memiliki dua kata atau dua kata ya, dua kata. Yang samanya kita coret. Jadi ayam adalah binatang unggas, gitu ya. Kemudian selanjutnya jenis-jenis silogisme, ada silogisme kategorik. Misalnya semua tanaman membutuhkan oksigen. Pohon adalah tanaman, maka pohon membutuhkan oksigen. Ini kan sama juga kan? Ini P, maka Q. Juga sama ya. Kemudian ini apa ini? Ini R.
ini adalah P. Maka kita coretnya yang ini, gitu ya. Jadi yang gampangnya kalau kemarin Kak Dokter, ya Kak Dokter Irfan mengatakan triknya, ya udah coret aja yang samanya. Itu yang mudahnya kayak gitu ya. Semua warga negara Indonesia wajib mengikuti pemilu. Michelle telah menjadi warga negara Indonesia. Berarti warga negara Indonesia yang samanya tuh. Berarti Michelle wajib mengikuti pemilu. Kalau yang kayak gini mungkin ini harus jadi apa ya? Harus jadi lumbung teman-teman untuk mendapatkan nilai. Hipotetik, jika masih sakit, Budi tidak akan datang ke sekolah. Hari ini Budi masih sakit, jadi Budi tidak berangkat ke sekolah. Ini gampang lah ya. Seperti itu. Itu yang hipotetik. Oke, nanti materinya saya berikan saja. Kemudian disjungtif. Disjungtif ya. Harry cerdas atau bodoh. Harry bodoh berarti Harry tidak cerdas gitu ya. Disjungtif ya. Alternatif ya. Jadi kalau silogisme disjungtif adalah silogisme yang primes mayor merupakan keputusan disjungtif sedangkan minornya bersifat kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebutkan pada premis mayor. Kemudian dilema ya. Kemudian juga ada dilema perdebatan ya, kayak gitulah ya. Kemudian anti-man, jarang sekali bentuk silogisme tadi seperti tadi ya modelnya itu ya. Sama ya. Seperti yang saya jelaskan tadi yang MM itu coret aja yang sama. Ya, gitu. Jadi mudah sih sebenarnya kalau teman-teman melihat tuh sama aja kan. M-nya coret SV aja ya. Tidak ada yang aneh dengan itu. Jadi sama saja lah, tidak ada hal yang aneh. Mungkin nanti materinya silakan untuk dipahami saja. Nah, kita masuk ke pembahasan soal. Oke, baik, kita mulai. Sudah di apa ya? Sudah dikerjakan semuanya teman-teman. Kalau yang sudah mengerjakan boleh ketik yes. Ketik yes yang sudah. Oke. Berapa lama, karakter? Ingat kemarin kita ini berapa lama ini? Soalnya 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4. Jadi ini harus benar semua. Nomor pertama, silakan jawaban Anda, tulis nomornya, ketik jawabannya. Ayo, mantap, benar. 54 detik per soal. Oke, jika harga BBM naik, maka, nah ini kita lihat aja. Supaya gampang gitu ya. Kita supaya konsepnya, tapi tolong saya lagi, jangan dihafalkan soal. Jika harga BBM naik, ini P-nya, maka kebutuhan pokok naik. Ini key. Ini key. Harga pohon naik berarti ini key. Sama ya, key. Maka semua orang tidak senang. Ini adalah R. Yang kita coret adalah yang sama. Kalau konsepnya seperti ini, coretnya yang tidak yang sama. Berarti jika harga BBM naik, maka orang tidak senang. Jawabannya apa di sini, Kak? C. C. Ya, kayak gitulah. Nah, kayak gitu. Jadi konsepnya soalnya mau apapun dibolak-balik selama kita paham konsepnya yang cepatnya bagaimana atau itu kita mudah sekali untuk mengerjakan. Nomor dua, silakan. Nomor dua, silakan jawabannya apa, teman-teman? Jika rajin membaca, maka mudah mengerja. Mudah mengerja berarti coretnya mudah kerja nih. Yang saya pakai merah ya, bukan marah ya. Ini coret, gitu kan. Nah, maka jika rajin membaca, maka dapat membeli rumah. Jawabannya apa? B. B. Yang Kak Afri, itu yang yang mana Kak Afri? Tulis nomornya Kak Afri. Kak Afri, ini yang Kak Afri ngopi dulu Kak Afri, ngopi dulu.
Ngopi dulu Kak Apri. Diseduh kopi dulu, santai aja. Kalau kita belajar, yang penting konsepnya paham lah ya. Tinggal nanti kalau konsep paham, teman-teman tinggal naikin speednya. Naikin ya, berapa kecepatannya itu yang harus dinaikin. Baik, nomor tiga. Silakan nomor tiga. Nomor tiga, silakan. Oh, siap. Siap, nggak apa-apa, Kak. Suami Kak Apri. Silakan, Kak Apri. Santai aja, Kak. 3B hari ini tidak Ayo, nomor hujan. tiga apa? Semua orang ke pantai saat tidak hujan. Hari ini semua ke pantai. Berarti Hari ini tidak hujan. semua orang pada saat tidak hujan. Berarti hari ini semua orang ke pantai. Semua orang ke pantai saat tidak hujan. Udah hari ini semua ke pantai. Berarti hari ini tidak hujan. Oh. Kak Irfan, kenapa Kak Irfan? Berubah pikiran begitu itu. Berubah pikiran. Ya, itu hanya kurang konsentrasi aja. Ngopi-ngopi Kak Irfan. Aman, oke, oke. Siap, nomor 4. Pemimpin minta karyawan menyerahkan laporan kegiatan jika kegiatan telah dilaksanakan. Jika laporan kegiatan telah dilaksanakan, honor karyawan dibayarkan. Simpulan yang tepat, kira-kira apa? 4. Kak Anastasia, itu yang nomor 1 atau nomor 4? Yuk, nomor 1 atau nomor 4 itu Kak Anastasia? Oh, nomor 4. Kirain nomor 1. Nah, Mbak Kak Afri dengan Kak Anastasia itu beda jawabannya. Siapa yang harus ngopi sekarang ini? Siapa yang harus ngopi? Kak Irfan D jawabannya. Oke, kesimpulannya adalah, oh ya saya tadi belum belum menandai ya. Bentar, saya tandain dulu ya. Ya, ini saya tandain supaya nanti saya bagiin yang sudah ditandain ya, supaya ini ya. Jika membaca, maka ini baru jadi kopinya. Hari ini tidak hujan. Kemudian nomor 4 berarti nomor 4. Nomor 4 jawabannya adalah ini. D jawabannya. Oke, nomor 5. Nomor 5. Awas jebakan, di sana ada semua dan sebagian. Semua petani di desa Sukamaju suka bekerja keras. Sebagian petani di di Sumaju adalah pedagang. Berarti ingat, ingat, ingat kemarin, ingat kemarin, ingat kemarin, ingat kemarin. Kalau ada semua, semua berarti pilihan jawabannya nyari yang semua itu pilihannya ya triknya, trik gampangnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya semua sebagian, maka dipilihnya adalah yang sebagian. Walaupun nggak semuanya kadang-kadang error juga, tapi itu hanya untuk mempercepat. Ya, semua petani di Desa Sukamaju suka bekerja keras. Sebagian petani di Desa Sukamaju adalah pedagang. Nah, berarti jawabannya adalah bagus. Bagus ya. Yo. Kemudian nomor 5. Semua sepeda motor dilengkapi speedometer. Sebagian speedometer berwarna biru. Nah, gini. Jadi logikanya kayak gini aja. Nah, ini lingkaran ya misalnya. Berarti semua sepeda motor, ini semua sepeda motor. Sebagian sepeda motor berwarna biru. Nah, yang biru misalkan. Ya, jadi jawabannya adalah, ingat, lihat, ini triknya salah juga nih, triknya untuk nomor 6. Tapi ingat, kok malah bikin lagi itu. Oke. Tapi ingat, lihat aja preposisinya.
minornya dan mayornya. Ayo yang lainnya. Nomor siapa yang harus ngopi? Nomor 6. Nomor 6. Yo, ayo. Tadi Kak Apri, tadi saya sudah bilang, eh ini bukan premis yang sifatnya konjungtif ya, yang kebalik gitu, bukan. Jadi kalau demikian ini loh, ini saya sudah tak kasih bonus nih, lingkaran. Ini kan semua sepeda motor berwarna biru. Semua menggunakan speedometer. Semua nih sepeda motor. Kemudian sebagian sepeda motor berwarna biru ini biru kan. Jadi walaupun dia mau warna biru atau warna merah, berarti tetap dia memiliki speedometer. Jadi kesimpulannya adalah semua sepeda motor yang berwarna biru dilengkapi oleh speedometer. Ya, jawabannya adalah dodol. Jawabannya. Oke, nomor 7. Nomor 7, silakan. Seluruh perwira baru wajib mengikuti latihan tempur kayak tadi. Kayak tadi. Sebagian perwira baru mengunjungi sebagian. Jadi sama aja tadi. Apa bedanya kayak gini? Ini semua sebagian. Ya, berarti sebagian sebagian perwira baru, seluruh perwira baru yang punya asrama benar sekali. Jadi kan poinnya itu ada semua wajib tempur, sebagian ya, tadi. Jadi jawabannya adalah E. Atau D. Seluruh perwira baru yang punya asrama mengikuti. Jawabannya adalah D. 7D. Nomor 8. Nomor 8. Jika Naruto rajin belajar, maka ia akan meraih universitas yang baik. Naruto tidak rajin belajar, maka tidak tidak lagi gitu kan. Tidak lagi. Kalau Anda tidak, tidak lagi. Jadi jawabannya adalah ah ini. Kan ada kalimat tidak nih, triknya mana tadi? Ini kan tidak. Di atas kalimat positif, di bawah kalimat negatif, maka ujungnya juga kalimat negatif. Gitu. Kemudian nomor 9, silakan. Nomor 9, jika tubuh sehat, maka jiwa akan sehat pula. Jika jiwa sehat, maka proses hidup akan dijalani dengan sehat. Goku memiliki tubuh yang tidak sehat. Kira-kira Goku itu orang mana sebenarnya? Gitu kan. Ya, jawabannya adalah benar A itu ya. Kemudian nomor 10. Diketahui pernyataan jika Mbak Lili rajin belajar, maka ia naik kelas. Jika Mbak Lili naik kelas, maka disayang nenek. Mbak Lili tidak disayang nenek. Berarti kesimpulannya tidak lagi. Ya, tidak. Yang mana? Berarti kan tidak rajin. Ya, tidak rajin. Ya, oke, 1 sampai 10 benar berapa teman-teman? 1 sampai 10 benar berapa? Ayo dihitung. Benar 7. Oke, Kak Afri benar 7. Benar 8. Oke. Nah, terus berapa? Kak Ivan 8. Target kita berapa masih ingat tadi malam saya sebutkan target kita ada berapa? Target kita berapa untuk dapat tiket SKD? Berapa? 85%. 85% artinya 9 lah. 9. Jadi aman tuh 9. Jadi yang belum 9, ayo latihan, latihan. Ayo latihan, latihan. Oh, Kak Apri 10. Atau benar, benar. Oh, targetnya. Benar 10 ya, Alhamdulillah gitu kan. Baik, nomor 11. Silakan.
Premis satu, jika harga BBM naik, maka harga bahan pokok naik. Jika bahan pokok naik, maka semua orang tidak senang. Semua orang merasa senang, berarti kesimpulan yang sah adalah, duh, hilang. Harga BBM tidak naik. Ini kan negatif aja, berkebalikan aja. Gak, gak salah gitu ya. Oke, nomor 12. Nomor 12. Jika suatu sarana merupakan sarana yang harus update, maka sarana itu harus dioperasikan dengan sistem yang modern. Kemudian, jika sistem modern, maka sistem itu harus terkomputasi. Sarana belajar merupakan sarana yang update. Berarti jawabannya ayo. Nomor 12 jawabannya. Yang lain, yang lain. Apakah ada yang mau berubah pikiran? Atau harus juga dulu sholat istiharoh untuk jawab? Oke, jawaban C. Nomor 13 silakan. Nomor 13. 13. Wih, Kak Anastasia cepat. Orang yang memiliki gaya hidup hedon pasti tidak pernah merasa puas atas apa yang sudah dimiliki. Seorang yang tidak dapat mengendalikan keinginannya selalu menghamburkan uang. Orang yang sudah menghamburkan uang pasti gaya hidupnya hedon. Berarti jawabannya, nah, ayo jawabannya, ayo coret-coret yang sama aja. Ayo B atau E, ayo ulangi lagi sekali lagi. Orang yang memiliki gaya hidup Orang yang memiliki gaya hidup hedon pasti memiliki mana tidak puas. Yang dikendalikan menghamburkan uang. Orang yang sudah menghamburkan uang hedon. Berarti yang hidup tidak pernah merasa puas biasanya hidup hedon. Jadi coret-coret aja. Jadi kita lihat gaya gayanya itu ini kan atas apa yang orang hedon pasti. Nah ini kan dari sini nih. Sini. Kemudian nyambung tidak mengendalikan menghamburkan uang. Ini dari atas aja ini kan. Sambungan dari sini, sambungan. Ada menghamburkan uang lagi gitu ya. Nah, sambungan uang nih sama juga nih ke sini. Nah, berarti kan ini kita coret yang saya garis bawahi orang yang hidup hedon. Tadi apa? Orang yang tidak dapat mengendalikan diri tadi. Ini yang samanya hedonnya sama nih. Saya ulangi supaya nggak pusing. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, gaya hidupnya udah ada nih. Gaya hidupnya yang mana nu? Mana yang gaya hidup hedon. Nah, gaya hidup hedon ada tuh ya. Kemudian tidak puas, mengendalikan keinginan. Jadi jawabannya apa? Kalau begitu, menghamburkan uang. Uang tuh uang, berarti ada uang nih. Ini ada uang ujungnya, di sini ada uang, berarti ini dicoret. Kemudian eh yang ini seakan-akan penjelasan ke bawah untuk hedon. Ini hedon juga sama ya. Jadi sama aja. Jadi ya orang yang suka, yang tidak dapat mengendalikan diri adalah kayak hidup hedon. Jadi jawabannya adalah ini. Nomor 14. Nomor 14. Winda akan memberikan pelatihan tari budaya jika 2 minggu lagi diadakan pertunjukan seni. Jika Winda memberikan pelatihan tari budaya hari ini, kostum penari akan segera disiapkan. Ternyata Winda tidak sedang, berarti tidak ada dong, ya kan? Berarti 2 minggu tidak ada, tidak akan ada pertunjukan seni. Nomor 14. Ayo, syarat-syaratnya lihat. Pernyataannya lihat syaratnya. Jadi jawabannya yang betul adalah yang 2 minggu tidak ada ini. Coba lihat perhatikan di sini. Winda memberikan pelatihan tari budaya jika 2 minggu diadakan pertunjukan seni. Nah, ini syaratnya. Dia akan memberikan pelatihan jika 2 minggu adakan pertunjukan seni. Tapi jika dia tidak memberikan pelatihan budaya hari ini, kostum penari akan disiapkan. Ya. Nah, berarti ternyata kostumnya tidak disiapkan, berarti tidak ada. 2 minggu lagi tidak ada pertunjukan seni. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 15, silakan.
Pernikahan usia dini memiliki beberapa dampak negatif. Semakin tinggi pengetahuan perempuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini, sikap terhadap pernikahan usia dini semakin negatif. Ketika seorang perempuan memiliki sikap negatif terhadap usia dini, kemungkinan kecil ia tidak akan melakukan pernikahan dini. Dia mengetahui bahwa pernikahan usia dini tidak memiliki dampak negatif. Berarti jawabannya, ayo jawabannya nomor 15. 15 selesai belum disiapkan jawaban. Oke, nggak apa-apa, santai. Nomor 15 jawabannya adalah A atau E. Kemungkinan kecil dia tidak akan melakukan pernikahan dini. Berarti melakukan pernikahan dini dong. Kan kemungkinan kecil tidak akan, berarti akan dong besarnya. Nomor A, ayo, Kak Irfan. Logika sederhananya, kalau kemungkinan kecil dia tidak akan melakukan pernikahan dini, berarti dia melakukan pernikahan dini, Kak. Ya, kalau misalnya kesimpulannya gimana? Ayo, 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 cek, cek, cek lagi. Cek, 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 cek. Jadi kira-kira yang mana? Jawabannya E atau D? Ayo, kira-kira D atau E? Karena di akhirnya itu kesimpulannya ada si Tia-nya. Tia mengetahui bahwa pernikahan usia dini memiliki dampak negatif. Kesimpulannya berarti Tia cukup setuju bahwa pernikahan dini tidak ada memiliki dampak negatif. Tia kan ujungnya tuh. Kemudian nomor 15. Mengkonsumsi jeruk nipis akan mempercepat sistem metabolisme tubuh kita. Sistem metabolisme tubuh yang cepat dapat mengubah lemak dan gula menjadi sumber energi dengan cepat. Lemak dan gula yang berubah dengan cepat menjadi sumber energi akan memperlambat penumpukan lemak dalam tubuh. Nomor 16. Ini materinya Kak Irfan banget ini. Kak Irfan banget. Kak Irfan yang dokter itu ya. Silakan. Nomor 16. Kak Anastasia pilih jawaban D. Ayo. 16D. Yang lain setuju? Atau ada jawaban yang lain? Atau masih, oh ternyata ada dua. Jawabannya betul. Jawabannya adalah D. Kesimpulannya. Kemudian nomor 17. Semua orang mengikuti UKM adalah mahasiswa bertopi hitam. Semua orang yang mengikuti topi hitam adalah mahasiswa fakultas teknik. Mahasiswa fakultas teknik berkumpul di depan rektorat. Yuk, yuk. Nomor 17. Semua orang bertopi hitam. Topi hitam, coret aja yang sama. Coret aja yang sama. Nah, ini kan sama nih. Bertopi hitam. Topi hitam, coret. Mahasiswa kuliah teknik, coret. Berarti semua UKM yang di depan berkumpul di rektorat. Mahasiswa akuntansi yang berkumpul di rektorat. Jadi jawabannya adalah A. Itu saja. Kemudian nomor 18, jika Hilman pergi ke Jakarta, maka orang tua juga pergi ke Jakarta. Jika orang tua Hilman pergi ke Jakarta, maka rumah akan sepi. Jika rumah sepi, maka rumah Hilman dijaga oleh Pak Mariadi. Ternyata Pak Mariadi tidak menjaga rumah Hilman. Berarti Hilman tidak pergi ke Jakarta. Nomor 18. Begitu. Kemudian nomor 19, jika Susi sakit, maka ia memakai jaket. Jika Susi memakai jaket, maka ia minum obat. Kemarin Susi tidak minum obat. Artinya kemarin Susi tidak sakit. Gitu ya. Kemarin itu tidak sakit. Kemudian nomor 20, tanaman yang berbiji berkeping dua memiliki akar tunggal. Semua tanaman palem memiliki serabut. Tanaman X adalah tanaman berbiji keping dua. Berarti tanaman X bukan
tumbuhan, palem. Itu saja. Mudah, mudah, mudah. Kemudian nomor 21. Oke, 1 sampai 20. Berapa dapat berapa benarnya? Benar berapa? 1 sampai 20. 16, mantap, mantap. Ada yang lebih mantap. Wow, Kak Irfan juga 16. Mantap, mantap, mantap. Pokoknya soal kayak gini harus dilibas habis. Eh, sudah dibaca itu yang dari stan itu yang saya berikan untuk teman-teman yang buku stan itu. Semangat Kak Apri. Sudah ya? Mudah ya? Mudah. Tip-tipnya, tip dan triknya mudah ya? Mudah ya? Mudah nggak sih? Paham nggak sih? Susah. Iya harus latihan Kak. Harus latihan, harus berkali-kali lah. Saya percaya manusia itu tidak ada yang bodoh gitu ya. Saya percaya manusia tidak bodoh. Tanya ke Kak Irfan tuh, semua otak manusia sama. Cuman memang ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi kayaknya kalau girus-girusan semakin digunakan, semakin pening kepala kita ya Kak Irfan ya. Makanya mungkin, tapi semakin lama, semakin terus-menerus, maka kita akan mudah sekali untuk apa nempel. Kayak misalnya, kenapa kita tidak makan itu, tidak pernah lupa masuk ke mulut, walaupun walaupun misalnya ataupun di tengah hutan hitam nggak ada. Jadi semakin latihan gitulah. Itulah konsep latihan. Kenapa kita rumah itu tidak pernah lupa, walaupun lagi tidur di mobil, tapi tidak kebangun. Nah gitu, semakin latihan pasti semakin baik. Artinya semakin latihan nanti teorinya Kak Irfan itu ikatan terhadap ilmu kita itu semakin kuat. Jadi walaupun banyak salah tapi terus dilatih tiap harus dilatih. Dan semakin bagus adalah menggunakan semakin banyak panca indera yang biasa digunakan. Kalau saya biasanya belajar itu menggunakan mind map. Jadi saya belajar menggunakan mind map itu ke kampus itu jarang bawa tulisan bagus-bagus tapi coret-coretan aja. Tapi setelah itu disalin di kosan sehingga saya bisa membaca 2 kali. Saya membaca 2 kali. 2 kali bisa, 2 kali bisa 3 kali. Sehingga kalau mau ujian nggak usah ngapalin dulu gitu ya. Nggak usah ngapalin dulu karena kita sudah sering terpapar dengan latihan-latihan tersebut. Baik, kita lanjutkan. Jadi semangatnya adalah harus sering. Pohon anggur dapat berbuah dengan baik jika dirawat dan disiram. Pinda punya pohon anggur. 21 Kak Anastasia. Pohon anggur di belakang rumah. Pindah menyiram dan merawat pohon anggur tersebut. Berarti pohon anggur. Berarti jawabannya adalah A. Ini hanya logika aja. Ya, hanya logika. Nggak usah tahu rumus-rumus pun kita tahu penarikan logika. Kita semua kan sudah belajar, belajar tesis. Ada yang juga skripsi, ada yang enggak. Kita kalau sudah menarik kesimpulan juga itu adalah kemampuan kognitif kita. Oke, menjelang semester 2, Reno berencana mengikuti ekstrakurikuler. Jika ia mengikuti ekstrakurikuler basket, ia membeli sepatu basket. Jika ia mengikuti renang, maka baju renang. Saat semester 2, Reno tidak membeli sepatu basket atau baju renang. Berarti dia tidak mengikuti. Benar, dia tidak mengikuti. Nomor 23. 23. Jika hujan telah tiba, maka penjual jas hujan ramai pembeli. Jika penyakit flu meningkat, maka keluarga memakai masker. Musim hujan telah tiba atau penyakit flu meningkat. Berarti jawabannya nomor 23. Ayo. Jadi jawabannya nomor 23, 23. Baru ke Anastasia. Jika musim hujan telah tiba, maka penjual jas hujan ramai pembeli. Jika penyakit flu meningkat, maka keluarga memakai masker. Musim hujan, kemudian flu meningkat, berarti penjual jas hujan ramai pembeli atau keluarga memakai masker.
Oke, jawabannya atau dan ya, bisa nggak ada atau di sini. Hmm, musim hujan atau lihat kalimatnya ada atau nih di sini nih. Ada atau, ada atau musim hujan telah tiba atau penyakit flu. Nah, berarti jawabannya yang mana? Ayo nomor 23, cek-cek lagi. Cek-cek lagi nomor 23. Apa itu? Apa itu? Masih E atau masih ada perubahan? Penyakit flu meningkat atau penyakit flu meningkat? Hujan telah penyakit meningkat. Berarti kalau meningkat ini kalau hujan telah tiba penyakit oh berarti sini hujan telah tiba kan penjual jas ramai pembeli. Nah, rumah jas ramai pembeli dan satu. Kemudian keluar flu meningkat nih. Flu meningkat berarti keluarga memakai masker. Berarti penjual jas hujan ramai pembeli atau keluarga memakai masker. Ada ataunya, Kak. Lihat, Kak. Ada ataunya. Hati-hati, hati-hati. Ya, ada ataunya. Oke. Kemudian nomor 24. 24. Jika hari ini cerah, maka Belinda pergi ke mall. Jika sekarang bulan Februari, maka harga coklat lebih murah. Belinda tidak pergi ke mall atau harga coklat tidak lebih murah. Berarti hari ini tidak cerah atau sekarang bukan bulan Februari. Sama dengan yang nomor 23 ya. Konsepnya sama dengan nomor 23. Oke, oke, oke. Nomor 24 B. Nomor 24 B. Nomor 25. Silakan teman-teman. 25. Berat badan seseorang dapat terkontrol dengan pola makan teratur. Jika makan tidak teratur, jika makan tidak terlalu kenyang, program diet dapat berhasil. Berat badan Imran saat ini tidak terkontrol atau program diet tidak berhasil. Berarti ya jawabannya adalah ence. Ence. Baik teman-teman, dari 25 soal berapa benar jawaban teman-teman semua? Tinggal ingat, jangan lupa bagaimana Anda mengatur strategi untuk waktu. Kak Anastasia 21, kemudian Kak Irfan 20. Ingat target kita 80%. Target kita 80%, ya, itu target kita. Jadi mungkin 23 lah ya, 23. Ya, 23. Kak Afri 18. Suami Kak Afri profesinya apa, Kak? PLKB, penyuluh, penyuluh ya. Oh, perawat. Oke. Kemudian silakan yang lain teman-teman. Berapa? Atau kita nggak ada orang ternyata. Cuma 4 orang ternyata. Gak apa-apa lah. Yang penting nanti ada rekamannya. Kemudian yang apa untuk yang sudah saya tandai kuning-kuning ini akan saya share ke teman-teman semua sebagai latihan. Jangan lupa teman-teman latihan menggunakan ChatGPT. Ini saya sudah memberikan soalnya. Jadi kemarin saya sudah ngajarin kan, sudah ngajarin ini tinggal anak copy gini, Ctrl C, kemudian kita masuk ke ChatGPT. ChatGPT kita masuk ke ChatGPT. Mana ChatGPT? Kemarin sudah saya jelasin. Nah ini mana Safari ya? Oke. Mana ini? Sebelah mana? Belum, belum, belum. Wih, malah email saya. Ah, ada-ada saja. ChatGPT. Nah, Anda bisa pakai from atau enggak ya, silahkan aja. Kita lihat aja. Nah, itu sudah ada penjelasannya. Lebih lengkap. Ya, Anda tinggal masuk ke ChatGPT. Nanti maksudnya Anda tidak atau Anda bisa meminta
soal yang persis yang sama. Jadi Anda cukup punya soal-soal e-book yang saya berikan ini ataupun soal-soal yang saya berikan ini. Minta contohnya, dibuatkan minta contohnya supaya Anda bisa berlatih dengan sendirinya. Ya, sama kan? Misalkan berikan saya saya soal eh, yang sama yang tadi ya, yang sama dengan dengan soal yang saya berikan pada Anda. Kemudian jangan dijawab jawab dulu sebelum saya memberikan jawaban dan Anda respon respon jawaban saya. Nah, itu aja. Jadi bikin baik, sama mirip dengan Anda berikan hari ini hujan, payung. Nah, kita dengan membedap buat satu soal, dari satu soal kita dapat jawaban. Jadi kita sebenarnya kalau teman-teman rajin, teman-teman tidak butuh saya sebenarnya. Benar kan? Anda cari aja e-book aja yang bisa Anda untuk belajar latihannya dengan AI. Misalnya jawabannya D, misalnya ini kan saya ngarang aja, nggak dipikir. Misalnya saya D jawabannya. Oh, jawabannya tidak sesuai dengan premis yang diberikan. Uh, tapi kalau jawaban kita salah, nanti dia otomatis memberikan jawaban kepada kita mana yang benar. Ya, gitu ya. Itu. Ya, masih tetap ya. Trik dapat diambil kesimpulan. Yang pertama tadi sudah dijelasin, sudah dijelasin. Kita lihat polanya seperti apa. Kemudian yang gampangnya itu mana tadi yang saya masuk dulu ke sini itu kalau gitu. Kalau lihat pola-polanya model seperti ini, perhatikan di sini. Contoh, perhatikan di sini nih. Tadi yang pertanyaan dari Kak Irfan tidak dapat diambil kesimpulan bagaimana Kak? Yang tidak diambil kesimpulan itu yang tidak ada kaitannya, misalnya yang tidak ada kaitannya. Bisa jadi misal kalau kayak yang tadi, kayak tadi misalnya kalau tidak ada kaitannya ujuk-ujuk misalnya datanya misalnya si Goku misalnya yang tadi. Si Goku kalau tidak ada kaitannya di atasnya itu bisa tidak ada kesimpulan. Misalnya hari ini Eman ke sekolah. Ya, Eman ke sekolah dengan jika hari ini hujan, maka Eman ke sekolah dengan menggunakan mobil, misalkan ya. Kemudian hari ini tidak hujan, ya. Kemudian muncul lagi premis selanjutnya, misalkan Rena ikut ke sekolah, itu kan tidak ada kaitannya dengan si tadi yang di awal, si A yang di awal. Jadi itu yang tidak ada kesimpulan. Jadi tidak ada hubungannya antara premis mayor dengan premis minor, kemudian ada premis tambahan, itu tidak ada hubungannya. Itu yang kita tidak bisa menarik kesimpulan, ya, seperti itu. Kalau ini kan bisa, ada kaitannya antara premis mayor dan premis minor, gitu ya. Oke. Nanti saya coba cek lagi, nanti saya coba berikan lagi latihan. Berarti kita ketemu kapan lagi, teman? Jadwal kita kan malam Sabtu dan malam Minggu ya. Malam Sabtu dan malam Minggu ya, benar ya. Nanti kalau ada tambahan-tambahan akan saya berikan di materi-materi yang saya berikan. Oke ya, begitu. Sabtu, malam Sabtu dan malam Minggu. Ini malam Minggu nggak keberatan malam atau malam ya? Kemarin kesepakatan kita malam ya. Karena kemarin istri saya, ini ngapain malam-malam Minggu? Orang lain juga jalan-jalan kok dia malah bikin Zoom tuh. Ya nggak tahu mereka mintanya malam minggu gue bilang. Oke lah, saya ikutin Anda aja ya. Malam minggu berarti. Oh ya, malam minggu. Oke. Siap. Gitu teman-teman untuk pertemuan kali ini. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan. Kalau ada yang salah nanti saya review. Kalau ada yang salah, tentu saya akan berikan
malam kita ketemu insya Allah malam Sabtu, waktunya pukul 19 dengan pola saya berikan dulu soal, dikerjakan, kemudian kita bahas sama-sama. Kalau enggak, biasanya saya ngasih teorinya. Ya, terima kasih. Berarti jauh yang kedua itu minggu depan itu kita sudah sebentar. Karena Anda tidak punya jadwal khusus Anda itu sebenarnya. Kalau saya ngikutin jadwal yang ada, yang saya buat untuk yang teman-teman yang 25 kali pertemuan itu. eh Oke, analogi. Berarti besok kita masuk ke nasionalisme TWK. Kemudian nasionalisme TWK, kemudian malam minggunya kita masuk ke TKP, pelayanan publik. Ya, gitu teman-teman. Kita mudah-mudahan bisa terlaksana semua, karena saya memberi tambahan, memberi bonus buat Anda satu pertemuan. Jadi dua kali lipat gitu ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.